Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Pratama dari kelas 2C Ekonomi Syariah dengan NIM 124036061. Di sini saya akan membahas mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul yang pertama yaitu Ejaan Bahasa Indonesia, yang kedua ragam, fungsi, dan diksi bahasa Indonesia, yang ketiga bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang keempat kalimat efektif, dan yang terakhir yaitu yang kelima bahasa baku. Yang pertama yaitu pengertian ejaan. Ejaan adalah tata cara atau kaidah penulisan bunyi bahasa ke dalam bentuk tulisan yang meliputi penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Contohnya di sini ada dua. Yang pertama, di rumah. Kata di rumah pada kalimat ini adalah kata depan preposisi yang menunjukkan tempat. Oleh karena itu, penulisannya dipisah dari kata berikutnya. Yang kedua, contohnya dipukul. Kata dipukul di sini adalah imbuhan atau awalan yang membentuk kata kerja pasif. Karena itu, penulisannya digabung dengan kata dasarnya. Materi yang kedua yaitu membahas ragam bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan situasi, lawan bicara, tujuan komunikasi, media, lisan atau tulisan. Jenis-jenis ragam bahasa di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ragam lisan, yang kedua, ragam tulisan, dan yang terakhir yang ketiga, ragam formal. Yang mana ragam lisan di sini seperti pembicaraan kita sehari-hari, dan yang kedua, ragam tulisan seperti penulisan buku, jurnal, makalah, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ragam formal, yang mana contohnya pidato, kenegaraan, atau debat ilmiah. Selanjutnya membahas tentang fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu alat komunikasi, yaitu menyampaikan pikiran dan perasaan. Yang kedua, alat ekspresi diri, yaitu mengungkapkan ide, pendapat, dan emosi. Yang ketiga, alat integrasi sosial, yaitu menyatukan masyarakat dari latar belakang yang berbeda. Yang keempat, alat kontrol sosial, yaitu menyampaikan norma atau aturan dan etika. Dan selanjutnya materi tentang diksi, atau nama lainnya pilihan kata. Pengertian diksi adalah pilihan kata yang tepat dan sesuai untuk menyampaikan ide atau perasaan secara efektif. Fungsi diksi di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, menentukan kesan dan gaya bahasa. Yang kedua, mempengaruhi kejelasan makna, menghindari penafsiran ganda. Dan selanjutnya materi yang ketiga yaitu membahas tentang pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang benar yaitu bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa, tata bahasa, ejaan, diksi, struktur kalimat, dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu bahasa yang baik. Bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi, tempat, dan tujuan komunikasi sehingga dapat diterima oleh lawan bicara. Materi yang keempat yaitu membahas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan secara tepat, jelas, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif yaitu jelas, logis, hemat, padu, dan tepat. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, kesatuan gagasan, yaitu satu ide pokok tidak melebar. Yang kedua, kehematan kata, yaitu tidak menggunakan kata yang berlebihan. Yang ketiga, kepaduan struktur, yaitu komponen kalimat saling berkaitan erat.
Yang keempat, kelogisan, yaitu susunan kata yang masuk akal. Yang kelima, ketepatan diksi dan struktur, yaitu kata yang dipilih sesuai makna dan fungsinya. Dan materi yang terakhir yaitu materi yang kelima membahas tentang pengertian bahasa baku. Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan tata bahasa yang berlaku dalam bahasa Indonesia, seperti yang diatur dalam KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan PUEB, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ciri-ciri bahasa baku yaitu yang pertama, sesuai dengan kaidah tata bahasa. Yang kedua, digunakan dalam struktur formal. Yang ketiga, tidak dipengaruhi bahasa daerah atau bahasa asing. Yang keempat, umum digunakan dalam dunia pendidikan, pemerintahan, dan media resmi. Terima kasih atas perhatiannya. Bila terdapat kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.